Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami di sini membahas tentang masalah, latar belakang dan tujuan penelitian. Terima kasih kepada Ibu Dr. Reni Astuti, Magister Pendidikan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama Andri Saputra, saya sendiri Eko Saputra, dan Yeni Widiawati. Saya dipercaya untuk menjelaskan masalah dalam penelitian. A. Masalah dalam penelitian. Nah, pengertian masalah itu apa sih? Permasalahan atau problem didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Lalu yang kedua, yang menurut para ahli itu menurut Surya Brata, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Lalu yang kedua itu sumber masalah dalam penelitian. Sumber masalah dalam penelitian yang pertama adalah observasi. Dalam masalah yang muncul dari observasi merupakan hasil masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait dari banyak kuantitas atau kasualitas. Contohnya, seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Nah, ini kan tidak sesuai. Lalu yang berikutnya adalah dedukasi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori, dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu sama lain. Kebenaran dari teori ini tidak hanya benar terhadap rasio, tapi juga hasil harus dibuktikan secara empiris atau pada praktiknya di lapangan. Kepustakaan, sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Lalu yang berikutnya adalah masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita hangat atau hot news dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga sekitar. Nah, situasi praktis masalah yang muncul setelah sebuah program akan dilaksanakan, sedang dalam proses pelaksanaan atau setelah selesai dilaksanakan. Lalu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang pertama itu adalah pengalaman seseorang atau kelompok, misalkan pengalamannya mengajar di kelas. Yang kedua adalah lapangan tempat kerja, laporan hasil penelitian, sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain gitu. Lalu yang ketiga, jenis-jenis masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah permasalahan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid sekolah di Indonesia gitu. Lalu permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya nih, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B?
lalu yang kedua, yang berikutnya adalah permasalahan asosiatif. Penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contohnya, adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Nah, itu adalah hubungan simetris. Contohnya. Lalu yang berikutnya adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Adakah pengaruh pendidikan bagi orang tua terhadap prestasi anak, misalnya. Lalu yang berikutnya hubungan interaktif atau timbal balik. Nah, hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan antara makan di pagi hari dengan kecerdasan siswa, misalnya. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah kriteria masalah dalam penelitian. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan-pernyataan seperti apakah A terkait dengan B, misalnya. Apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Yang kedua adalah masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang berikutnya adalah masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris itu. Yang kelima, cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Yang perlu diperhatikan dalam pertama adalah esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Lalu urgen, masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Lalu yang berikutnya adalah masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. B. Latar belakang. Latar belakang adalah dasar ataupun titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Isi dari latar belakang. Yang pertama, suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada. Yang kedua, gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicari solusinya. Yang keempat, pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Berikut cara membuat latar belakang. Yang pertama, kondisi ideal mencangkup keadaan yang diberikan terjadi. Kondisi ideal ini bisa dituangkan pada bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Yang kedua, kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini, menceritakan situasi yang terjadi, keresahan atau masalah, hingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Yang ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian pada masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Berikut contoh-contoh dari latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang skripsi. Yang kedua yaitu latar belakang pengaruh perpustakaan di sekolah terhadap mutu pendidikan. Yang ketiga latar belakang penelitian. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
di bagian C mengenai tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang didapatkan setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan penelitian mengungkapkan keinginan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Dan pada poin kedua itu ada pengertian tujuan penelitian menurut para ahli, di mana ada dua ahli yang berpendapat mengenai tujuan penelitian. Yang pertama itu Buckingham 1974. Beliau berpendapat tujuan penelitian adalah pernyataan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian mungkin untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi situasi atau solusi untuk situasi yang menunjukkan jenis studi yang akan dilakukan. Yang kedua itu ada Loki, Spirduso, dan Silverman pada tahun 2013 dalam Treswell 22016. Mereka berpendapat tujuan penelitian berarti menunjukkan keserangkaian pertanyaan tentang mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin Anda capai. Pada poin ketiga itu ada jenis tujuan penelitian, di mana jenis tujuan penelitian ini ada 3 jenis. Yang pertama tujuan penelitian kualitatif, di mana pada tujuan ini mencangkup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Dan yang kedua itu tujuan penelitian kuantitatif, mencangkup variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dan hubungan antar variabel tersebut, para partisipan, dan lokasi penelitian. Dan yang ketiga itu ada tujuan penelitian metode campuran, di mana tujuan penelitian kuantitatif berisi tentang tujuan penelitian secara keseluruhan. Informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur penelitian kualitatif dan kuantitatif dan alasan atau rasionalisasi dilakukannya pencampuran kedua unsur tersebut untuk mengkaji masalah penelitian. Pada poin keempat itu ada cara menuliskan tujuan penelitian, di mana tadi ada 3 tujuan penelitian. Itu yang pertama menuliskan tujuan penelitian kualitatif, di mana ada 9 poin dalam penulisannya. Yang pertama itu gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Dan yang kedua, fokuslah pada satu fenomena atau konsep atau gagasan utama. Yang ketiga, gunakan verba atau frasa tindakan untuk menunjukkan bahwa ada proses learning dalam penelitian Anda. Yang keempat, gunakan kata atau frasa yang netral bahasa, tidak langsung seperti, daripada menggunakan kata pengalaman sukses individu, lebih baik memakai kata pengalaman individu. Yang kelima, sajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama, khususnya jika fenomena tersebut merupakan istilah yang tidak dipahami oleh pembaca luas. Yang keenam, gunakan kata-kata yang menunjukkan strategi penelitian untuk digunakan dalam pengumpulan data, analisis data, dan proses penelitian. Yang ketujuh, jelaskan partisipan yang terlibat dalam penelitian, seperti apakah partisipan penelitian Anda terdiri dari satu atau lebih individu, atau sekelompok orang, atau suatu organisasi. Dan yang kedelapan, tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian. Gambarkan tempat ini secara detail sehingga pembaca benar-benar mengetahui di mana penelitian dilakukan. Yang kesembilan, gunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan atau lokasi penelitian. Misalnya, penelitian bisa saja
terfokus pada penelitian saja. Oke, yang kedua itu menuliskan tujuan penelitian kuantitatif, di mana pada penulisan tujuan penelitian kuantitatif ini ada 8 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran untuk menandai tujuan penelitian yang Anda tulis. Yang kedua, tunjukkan teori, model, atau kerangka konseptual yang Anda gunakan. Yang ketiga, tunjukkan variabel bebas dan variabel terikat, serta variabel-variabel lain seperti mediate, moderator, maksudnya seperti media, moderator, atau kontrol yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan terikat untuk menunjukkan bahwa kedua jenis variabel ini benar-benar saling berhubungan. Misalkan hubungan antara dua atau lebih variabel atau perbandingan antara dua atau lebih kelompok. Yang kelima, tempatkan dan susunlah variabel-variabel ini dari kiri ke kanan dengan variabel bebas di bagian kiri yang diikuti oleh variabel terikat di bagian kanan. Yang keenam, sebutkan jenis strategi penelitian seperti riset, survei, atau eksperimen yang digunakan dalam penelitian. Yang ketujuh, tunjukkan secara jelas partisipan atau unit analisa dan lokasi penelitian tersebut. Didefinisikan secara umum masing-masing variabel kunci, misalkan dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah diterima secara umum. Itu yang ke-8. Dan yang ketiga itu ada menuliskan tujuan penelitian metode campuran, di mana ada 5 poin yang perlu diperhatikan dalam penulisan tujuan penelitian metode campuran. Yang pertama, mulai dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan penelitian yang akan dijabarkan, misalkan tujuan atau maksud. Dan yang kedua, jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten, misalkan tujuannya adalah untuk mempelajari efektivitas organisasi. Dan yang ketiga, tunjukkan jenis rancangan metode campuran yang digunakan, apakah eksplorasi sekuensi, embedded sekuensi, dan transformasi, multipath, dan lain-lain. Dan 4, jelaskan rasionalisasi atau alasan dikombinasikannya data kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kelima, untuk menggabungkan alasan-alasan tersebut menjadi rancangan yang lebih besar, misalnya untuk membingkainya dalam paradigma keadilan sosial bagi seluruh kelompok. Baiklah, mungkin demikian presentasi dari saya dan teman-teman. Kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.